Setelah masuk ke dalam ternyata, apa yang harus aku lakukan? Coba pikirkan ini. Tampaknya terkunci tidak apa-apa. Aku bawa kunci. Kalian. Sayang dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikirkan dengarkan. Bos Su, Kalian lihat apa jangan lihat. Kalian lihat apa pergi jangan difoto. Lucu sekali Bos Mai. Kak, dengarkan, aku mau jelaskan. Jangan pura-pura aku bukan orang buta. Seharusnya aku sudah tahu betapa hina dirimu. Hina. Mana bisa dibandingkan dengan kamu dan ayahmu. Mau memukulku, pukullah. Sakit sekali pukulanmu. Kakak ipar pasti akan sedih. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Mai Lingjing, kamu tidak akan bisa sombong lama. Sekarang siapa lagi di grup ini yang menganggapmu sebagai bos Mai? Semua departemen adalah orang-orangku dan kakak ipar. Kamu pikir dengan membuat skandal kecil bisa menghancurkanku? Jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Hanya dengan kamu. Hati-hati jangan sampai nyawamu jadi taruhan. Tolong. Sayang, Kenapa jatuh? kamu tidak apa-apa. Himing Su-11. Su-11 dia mau menyakiti anak kita. Lihat apa pergi. Kukira kamu punya kemampuan sebenarnya. Ternyata caranya sangat rendah. Kamu masih mau memfitnahku. Sudah cukup belum keributanmu? Mai Lingjing malam ini akan mati. Jangan kacaukan rencana. Sayang, Kamu benar-benar membuatku jijik. Lihat, cepat sekali tersebar di internet baru beberapa menit. Jumlah tayangannya sudah lebih dari 10.000. Dengar belum? Bos Mai sedang hamil loh. Aduh, seluruh perusahaan sudah tahu. Pasangan brengsek itu memang tidak tahu diri benar-benar. Lambat laun akan mendapat balasan, pelakor tidak akan mendapat akhir yang baik. Bos Su. Lanjutkan Bos Su, maafkan aku. Kenapa berhenti bicara? Tadi bukannya kalian sangat lancar bicaranya? Kalian berdua segera ke departemen HRD untuk mengurus pengunduran diri. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Apanya yang memberimu hak untuk memecat kami? Cukupkah aku sebagai general manager? Apa kalian berdua tidak ingin pesangon? Dewan direksi sudah memutuskan. Mereka ingin memecatmu dan kamu masih di sini berlagak. Sungguh lucu, ayo pergi. Benar sekali. Setiap hari sombong dan angkuh. Bos Wang. Bos Su. Rapat hari ini diputuskan secara mendadak oleh Dewan Direksi. Aku mewakili Dewan Direksi untuk menuntut pertanggungjawaban kalian berdua. Wakil Presiden Yu, bukankah bukan urusanmu untuk mengajari aku? Ini adalah keputusan mayoritas suara dari Dewan Direksi. Bos Su, jika kamu memiliki keraguan terhadap keputusan perusahaan, Departemen Hukum ada di sebelah. Insiden mendadak hari ini, pengaruhnya sangat buruk bagi masyarakat, mengakibatkan harga saham perusahaan anjlok jika tidak segera diselamatkan. Tidak tahu berapa banyak kerugian besok. Katakan saja apa adanya. Untuk segera menyelamatkan reputasi perusahaan, Dewan Direksi telah memutuskan secara bulat. Mohon agar kalian berdua mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan akan tetap mempertahankan saham kalian. Apa Mai Lingjing yang menyuruh kalian melakukan ini? Su-11. Kamu merancang ini untuk menyingkirkanku, kan? Bos Su, aku tegaskan sekali lagi, ini adalah keputusan Dewan Direksi. Wakil Presiden Yu, kali ini aku dan Bos Su memang memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Tapi jika kami berdua dipecat, apakah harga saham perusahaan akan naik? Aku rasa belum tentu. Perusahaan hanya akan kehilangan 2 manajer berpengalaman. Masih belum kelihatan juga? Ini jelas adalah jebakan yang digali Mai Lingjing untuk kita. Bos Wang. Dewan Direksi memang telah menyiapkan rencana lain. Jika kalian berdua pada konferensi pers media, Sakura terbuka meminta maaf kepada Maizurkit dan mendapatkan pengampunan dari Bos Mai, maka Dewan Direksi bisa mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan jabatan kalian berdua. Kamu bermimpi.
Bos Su Dewan Direksi tidak akan bermain-main denganmu. Xiao 11 dengarkan aku. Berapa kali lagi kamu akan menipuku pergi? Apa yang bisa kulakukan? Apakah kamu punya pilihan? Minta Mei Lingjing sendiri. Aku lebih baik mati daripada memintanya. Maka tunggulah sampai kamu dipecat oleh Dewan Direksi. Mei Lingjing pasti akan tertawa dalam tidurnya. Xiao 11, apakah kamu rela ditipu olehnya? Dia bisa berpura-pura menjadi kakak yang baik untuk menipumu. Mengapa kamu tidak bisa? Aku tidak memintamu untuk benar-benar memintanya. Ini hanya sandiwara. Kita sudah berpura-pura selama bertahun-tahun. Mengapa kamu sekarang bingung? Ya? Sudah bertahun-tahun menahan diri. Xiao 11. Berhenti berpura-pura. Simpan aktingmu untuk Mei Lingjing. Jadi kamu setuju? Sayang, maafkan aku. Aku melakukan hal-hal bodoh ini. Aku menyesal padamu dan keluarga kita. Terutama pada anak kita. Aku mohon maafkan aku. Anak kita tidak bisa kehilangan ayah. Su 11 berlutut dan minta maaf pada kakakmu. Su 11 berlutut. Ayah? Maafkan aku. Aku tidak tahu mengapa melakukan hal ini. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Aku bahkan tidak pantas menjadi manusia. Maafkan aku. Ayah, aku tahu salah. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah kamu meminta kakak memaafkanku? Apakah dia bisa memaafkanku? Aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku. Sudah cukup. Sudah berlalu. Kak. Maafkan aku, Kak. Meskipun langit runtuh, kamu tetap adikku. Karena aku berjanji pada ayah untuk merawatmu. Kak, aku benar-benar tahu salah. Apakah kamu benar-benar bisa memaafkanku? Aku bisa memaafkan masa lalu, tapi kamu harus mengakui kesalahan dan berubah. Bisakah kamu berjanji padaku? Aku berjanji. Aku berjanji pasti akan menepati janjiku padamu. Sudahlah. Kak, besok kamu bisa temani aku ke konferensi pers media. Aku ingin minta maaf ke semua orang bersamamu. Tidak apa-apa, Kak. Kalau kamu tidak mau pergi, aku bisa menghadapinya sendiri. Tapi, aku sangat takut. Mereka semua mencaci maki aku. Mereka semua bilang aku harus mati. Aku akan menemanimu. Benarkah, Kak? Mulai sekarang, aku bersedia menerima pengawasan dari seluruh masyarakat. Menjadi karyawan yang baik, suami yang baik, dan di masa depan menjadi ayah yang baik. Di sini aku mohon maaf dari seluruh masyarakat. Aku harap semua orang percaya padaku dan mengawasiku.
Aku juga mohon pengawasan dari semua orang. Orang yang paling layak aku minta maaf adalah kakakku. Orang yang paling layak aku ucapkan terima kasih juga kakakku. Aku sangat berterima kasih kakakku sudah memaafkanku kemarin. Aku pasti akan membalasnya dengan sisa hidupku. Nyonya Mai, kami mengamati kemarin saham grup Mai turun drastis. Nilai pasar menguap 1 miliar. Apakah kamu benar-benar memaafkan suamimu dan perselingkuhan adikmu? Atau karena tekanan dari Dewan Direksi, baru kamu tampil untuk berdamai? Aku. Kakakku sudah berjanji memaafkanku tadi malam. Sekarang aku satu-satunya keluarga yang dia punya di dunia ini. Kami tumbuh besar bersama. Tanpa dia tidak akan ada aku yang sekarang. Kak, aku bersumpah pada ayah di surga. Aku pasti akan benar-benar berubah. Apakah kamu pantas terhadap ayahku? Kalian berdua memanfaatkan aku yang tidak bisa mendengar dan menganggap aku cacat. Mengganggu saya karena saya hamil. Hal-hal kotor yang kalian berdua lakukan. Kalian pikir saya tidak tahu ya? Saya tidak pernah bilang akan memaafkan mereka. Saya juga tidak akan pernah memaafkan mereka. Mereka yang memaksa saya datang ke sini. Dasar wanita bajingan, aku bunuh kamu. Su-11 kamu gila ya? Bayi tabung itu sendiri sangat rentan. Ditambah kehamilan awal, sangat mudah keguguran. Bos Mai, tolong jawab dong. Jangan syuting lagi. Bos Mai, tolong jawab langsung dong. ITU bukan bos Su ya. Wanita simpanan datang ke kantor. Masa masih berani datang? Cepet-cepet dengerin. Nangis nih. Beneran nangis. Duduk. Ngapain cari saya rencana bisa jalan nih? Aksi. Kemarin udah bikin masalah belum cukup ya? Hari ini bikin keributan besar lagi, gimana mau jalan? Terus gimana dong? Ini proyek saya nggak bisa lanjut, jangan cari saya lagi. Tunggu. Saya udah kasih kamu 2 kali uang, bilang gak kerja ya gak kerja. Kali ini bukan saya yang mau batalkan. Jangan buru-buru dong. Uang kamu nggak akan saya ambil gratis. Laporan keguguran Mai Lingjing saya perlu kamu kasih ini. Lihat tanggalnya. Tanggal 19. 2 hari yang lalu. Gimana kamu bisa dapetin ini? Saya kerja apa? Kalian semua udah dipermainkan sama dia. Laporan ini akurat nggak? Ah,
sudah kembali. Masa masih berani datang? Pergi. Saya datang bawa tali penyelamat. Terima kasihnya gini ya. Mai Lingjing udah keguguran 2 hari lalu. Penyebabnya tekanan mental yang bikin hormon kacau. Jadi keguguran Mai Lingjing gak ada hubungannya sama kamu. Tapi dia tetap di depan semua orang. Membuatmu menanggung tuduhan membunuh anaknya. Berani-beraninya mempermainkanku. Aku akan menemuinya sekarang. Xiao Siku. Mengapa kau begitu bodoh? Kalau kau begitu naif, bagaimana kau bisa melawan kakakmu? Coba pikir. Bagaimana kakakmu memperlakukanmu? Dia berpura-pura baik di depanmu. Berjanji untuk memaafkanku. Kemudian di depan semua media dia menarik kembali janjinya. Dia tidak hanya menghancurkanmu tapi juga aku. API sebenarnya yang ingin kau katakan. Aku ingin mengatakan, bagaimana kakakmu memperlakukanmu, begitu pula kau harus memperlakukannya. Aku ingin kau mengadakan konferensi pers lagi. Lebih besar dari yang sebelumnya. Mengundang lebih banyak media. Di depan mereka minta maaf dengan tulus. Kau harus mendapatkan maaf mereka. Ketika semua orang berpikir, kau akan meminta maaf untuk kasus keguguran. Tunjukkan bukti yang mematikan. Jika pada saat itu ada setetes air mata kesedihan, maka itu akan sangat bagus. Semua orang berpikir, aku yang membunuh anak Mai Lingjing. Semua orang mencaci makiku dan ingin aku mati. Tapi inilah kebenarannya fitnah. Ini semua adalah taktik Mai Lingjing. Simpati dan kebaikan semua orang telah dia manfaatkan. Ini belum cukup. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan opini publik, membangkitkan kebencian mereka terhadap orang kaya. Sekarang giliranmu. Cepat-cepat. Cepat ambil posisi di depan. Berikan aku tempat. Perusahaan ini 20 tahun yang lalu didirikan oleh ayahku dan ayah Mai Lingjing. Tetapi karena ayahku meninggal lebih awal, keluarga Mai benar-benar memegang kendali. Selama bertahun-tahun, Mai Lingjing hampir tidak pernah terlibat dalam proyek perusahaan, tetapi selalu menjadi direktur utama. Sementara yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk perusahaan. Kita yang bekerja keras. Tapi kita hanya bisa menjadi pekerja. Dan Mai Lingjing dia tidak melakukan apa-apa. Akan mengambil sebagian besar kekayaan. Apakah ini benar-benar adil? Tidak adil. Bukti bahwa pemasok makan rabat akhirnya akan berguna. Kami adalah pemasok grup Macquarie. Mendengar mereka akan memecat Bos Su. Saya mewakili semua pemasok. Jika Bos Su meninggalkan grup Mai, kami akan segera mengakhiri kontrak. Karena kita percaya pada karakter Bos Su. Hanya bekerja sama dengan grup Mai. Semua orang memutuskan setelah diskusi dewan. Pengakhiran manajer umum grup Mai. Proses akuntabilitas Ibu Su 11. Di sini saya mewakili dewan. Minta maaf kepada Ibu Su 11. Bos Su maaf. Bos Su bagus. Bos Su bagus. Bos Su bagus. Kemarin kau bertanya padaku mengapa. Maaf Bos Su, kita salah. Beberapa dari kalian dipecat, berkemas sendiri dan pergi. Oh benar. Dan yang menulis di pintu saya, secara sadar berguling bersama. Simpan aku untuk memeriksa dan memantau. Ini adalah hadiah ulang tahunmu. Terima kasih ayah, apa ini? Saham perusahaan. Saham itu Xiao 11 juga punya. Di sana Xiao 11 saya akan membuat pengaturan lain. Tapi dia tidak bisa. Cepat atau lambat Anda sendirian di perusahaan. Ayah melakukan segalanya untukmu.
Ayah? Apa yang akan saya lakukan dengan Mayuanzi? Semua goyang. Aku ingin mereka kehilangan reputasi. Kenapa kau datang? Bukankah itu membuatmu tidak datang belakangan ini? Tentu saja aku harus melihat sendiri. Adikku terlihat seperti... Oh iya. Omong-omong terima kasih atas bantuan kakak ipar. Kamu sendiri yang tahu saja. Jangan bilang ke kakakmu kalau aku yang bantu. Kamu pergi dari sini, keluarga kami tidak menyambutmu si pengkhianat. Sayang, aku sudah mengusirnya. Kamu istirahat sebentar. Kak, rasanya ditusuk dari belakang. Bagaimana? Adikku sudah besar. Wah Bos Wang. Istri sah dan selingkuhan bertengkar. Gimana, ada perkembangan baru? Kamu lihat ini. Kalau Bos Su pergi, Beberapa supplier ini bersedia membela Su-11. Pasti ada kepentingan di baliknya. Mereka mungkin sudah makan banyak uang dari Su-11. Ini bukti Su-11 mengendalikan mereka. Jadi kalau bisa dapat buku catatan ini, kita bisa menjatuhkan Su-11. Aku punya rencana. Tapi mungkin butuh bantuan Wang Ximing. Sayang. Maaf aku bohong padamu. Su-11 sudah bilang padaku, berapa hutang judimu? 9 juta kalau besok tidak bisa bayar. Mereka akan membunuhku, aku mati tidak apa. Tapi aku takut menyusahkanmu. Kamu mengancamku ya? Tidak sayang, kamu salah paham. Mereka itu bisa melakukan apa saja. Aku khawatir padamu. Kalau kamu benar-benar khawatir padaku, tidak akan baru hari ini bilang. Aku tidak berguna. Aku pantas mati. Di kehidupan selanjutnya jangan menikah dengan orang sepertiku. Aku mencintaimu. Aku bisa bantu kamu bayar hutang ini. Tapi, kamu juga harus bantu aku melakukan sesuatu. Sayang, apapun aku mau. Aku mau. Su-11 punya buku catatan, kamu tahu kan? Aku mau kamu ambil itu. Properti kita dengan konfigurasi ini. siapa kalian kok bisa masuk? Maaf, boleh tahu Anda siapa? Saya pemilik rumah. Kamu siapa? Xiao 11 sudah kembali. Mereka semua saya yang panggil. Rumah ini rencananya mau saya jual. Ini rumah saya. Berdasarkan apa kamu jual? Rumah ini ayah saya yang belikan untukmu. Sayangnya waktu itu belum sempat mencantumkan namamu. Dia sudah meninggal, jadi sekarang rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Oke, main begini ya sama saya. Kita lihat saja nanti. Kamu cari cara usir Su-11 dari rumah. Sebelum pergi dia pasti akan bawa barang yang paling penting. Setelah itu, giliran Wang Ximing yang tampil.
Saya dengar masalah rumahmu. Mai Lingjing sampai nekat pakai cara begitu. Saya sudah cariin rumah untukmu. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Perlengkapan mandi di kamar sudah saya siapkan. Bagaimana masih kakak ipar yang paling baikan? Masih marah sama kakakmu ya? Jangan marah, saya ajak kamu makan dulu. Pulang nanti bantu kamu packing barang. Sekalian saya urus kamu. Jengkel. Ayo. Tunggu, Wang Ximing usir Su-11. Kita akan berhasil. Tidak ada buku catatan, mana mungkin. Benar-benar seperti tikus lahir sudah bisa buat lubang. Kamu sama seperti ayahmu. Suka mencuri barang keluarga Sukami. Sudah ketemu buku catatan yang kamu cari? Tidak ada tembok yang tidak bocor. Pasti suatu hari nanti saya akan temukan. Saya heran kenapa Wang Ximing hari ini baik hati. Semangat sekali bantu saya cari rumah. Ternyata dia sudah kamu taklukkan. Dia benar-benar anjing peliharaanmu. Secara resmi saya beritahu, besok rapat direksi. Dewan direksi sudah memutuskan untuk mengeluarkanmu dari Mayas Group. Jangan lupa datang ya. Maaf sayang, tadi dia naik ke atas, saya tidak jaga. Kenapa Dewan Direksi mau mengeluarkan saya tidak tahu. Mereka baru saja memutuskan ini di rapat pagi tadi. Kamu tahu kan soal Su-11, dia sudah mengacaukan semuanya. Kasus keguguranmu itu diduga penipuan. Jadi, Apakah mereka sudah menandatangani? belum. Besok pagi akan diputuskan langsung di rapat. Kita masih punya kesempatan asalkan bisa mendapatkan buku catatannya. Sayang, apakah dana perwalian bisa cair besok? Tenang, aku akan mentransfernya untukmu. Baik, hati-hati ya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo? Maaf, nomor yang Anda tuju sudah dimatikan. Zhongnan, kamu sekarang di mana? Ada masalah dengan rencana buku catatannya tidak berhasil didapat. Jika besok pagi buku catatan itu masih belum didapat, aku akan dipecat dari Dewan Direksi. Nanti, hasil kerja keras ayahku seumur hidup akan hilang semua. Zhongnan, kamu sebenarnya di mana? Mari kita mulai. Para pemegang saham, para direktur, dan komisaris. Selamat pagi. Hari ini hanya ada satu agenda rapat, yaitu mengenai Ibu Mai Lingjing. Apakah akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Grup Mai untuk diadakan pemungutan suara menurut Undang-Undang Perusahaan dan Peraturan Perusahaan dengan mandat dari Dewan Direksi. Saya akan memimpin pemungutan suara hari ini. Ibu Mai Lingjing, ada pertanyaan? Tidak ada. Maka pemungutan suara dimulai sekarang. Yang setuju untuk mencabut jabatan Presiden Direktur Mai Lingjing, silakan angkat tangan. Sekarang saya akan menghitung suara. Jika suara melebihi setengah, maka keputusan akan berlaku. Sayang, kamu sedang mendengarkan telepon. Halo. Sambungkan ke Su-11. Ada yang cari kamu. Kamu bisa dengar. Mai Lingjing, kamu bisa dengar. Bagaimana menurutmu? Dari kapan dia mulai bisa mendengar, tidak tahu. Coba lihat ponselmu.
Rapat ditunda, saya perlu bicara dengan Bos Mai. Kamu keluar dulu, ada apa tidak tahu. Ini. Sepertinya ada masalah besar terjadi, benar sekali. Bagaimana kamu mendapatkannya? Sudah kubilang tidak ada tembok yang tidak berangin. Aku akan selalu menemukannya. Lalu kapan telingamu mendengarnya? Xiao 11, kamu punya banyak pertanyaan ya. Kamu pikir ini cukup untuk melawan aku? Kamu menyalahgunakan jabatanmu, menggandeng pemasok. Jumlah suap mencapai jutaan. Apa menurutmu ini belum cukup untuk menjatuhkanmu? Aku ingin tahu apa kartu truf MU sekarang. Mai Lingjing, kamu juga sudah melihatnya. Sekarang Dewan Direksi adalah orang-orangku. Bagaimana kalau kita mundur selangkah masing-masing? Kamu bebaskan aku, kali ini aku akan meminta mereka untuk memberikan suara ulang. Memperpanjang posisimu di perusahaan bagaimana? Sepertinya kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Ini benar-benar tak tertahankan apa yang sedang terjadi. Su 11, jelaskan buku catatan ini. Benar sekali. Mai Lingjing, mati saja kamu. Su 11, ternyata kamu melakukan hal seperti ini di belakang perusahaan. Wang Simi, kamu juga terlibat. Apa katamu? Apa kamu punya bukti? Aku tahu kamu juga terlibat dalam urusan buku catatan ini. Tapi, selama kamu bisa membantuku menjatuhkan Su 11, aku tidak hanya bisa membantu melunasi hutangmu, tapi juga segala sesuatu yang telah kamu lakukan pada perusahaan. Aku bisa memaafkannya. Bisa. Mai Lingjing, tunggu dan lihatlah, aku tidak akan melepaskanmu. Perusahaan ini milik keluarga Su, cepat atau lambat. Aku akan membuatmu dan Mai Wanxi hancur berantakan. Su 11, kamu dipecat dari Dewan Direksi. Gila. Istri, apakah kamu baik-baik saja? Istri, sejak kapan telingamu bisa mendengar lagi? Hal sebesar ini kenapa tidak memberitahuku? Wang Ximing, penampilanmu sekarang benar-benar membuatku merasa jijik. Istri, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku khawatir padamu. Lagi pula semua yang aku janjikan padamu sudah kulakukan. Kamu bilang sudah mentransfer uang kepadaku. Kenapa aku tidak menerimanya? Apa Bang butuh kode verifikasi semacam itu, dan kamu tidak mengirimkannya padaku? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Kamu benar-benar pikir aku akan memberimu 9 juta. Lalu apa yang kamu katakan tadi? Itu semua bohong. Sayang, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu akan membunuhku, kamu tahu. Kalau begitu matilah. Aku akan membunuhmu dulu. Bos Wang. Bagaimana dengan orang yang menyelamatkanmu? Ada 2 perjanjian yang perlu kamu tanda tangani. Asal kamu tanda tangan dengan baik, aku bisa membantumu melunasi 1 juta. Bos Zhao bilang, 1 juta ini bisa memperpanjang hidupmu sebulan. Perjanjian apa? Satu adalah perjanjian cerai. Satu lagi adalah perjanjian transfer saham. Perjanjian transfer saham apa? Tentu saja saham yang kamu pegang di grup Mai. Mai Lingjing, aku akan membunuhmu. Chen Qian Meng Chen Qian. Kamu tahu tidak, aku sudah berjuang mati-matian untuk grup Mai. Bekerja keras untukmu demi saham ini. Kamu mau sahamku sama saja dengan mau nyawaku. Aku bisa bantu sembunyikan masalah buku besar. Bisa juga bantu ungkap dan aku mau bayar 1 juta untuk sahammu. Sudah cukup baik. Bos Zhao, dengar aku. Lepaskan aku. Sahamku ini bernilai lebih dari 10 juta. Kamu beli dari dia dengan 1 juta, kamu rugi besar. Bos Wang. Kalau kamu rela jual sahammu, sampai sekarang, kamu pikir aku masih percaya kamu? Kali ini lepaskan aku. Aku pasti jual, kasih aku waktu. Kamu berhenti, bagian belakangnya aku tidak suka. Aku tidak punya waktu, lebih baik istri kamu yang bisa diandalkan. Dia kasih uang tunai, cepat tanda tangan. Jangan bikin orang nunggu. Tanda tangan. Mai Lingjing. Aku jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Tunggu. Kamu tidak akan pernah menyangka Jiang Zhongnan akan mengkhianatimu.
Bagaimana kamu tahu Jiang Zhongnan? Aku menyuruhnya membunuh. Saya tentu saja akan menyelidikinya. Jiang Zhongnan. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tujuannya mendekatimu. Kamu benar-benar paham. Cepat lihat di dalam ada asap. Hapus semua rekaman CCTV hari Lausu meninggal baik Bos Mai. Barang-barang peninggalan Sudong. Singkirkan semuanya, jangan tinggalkan jejak. Laporan kuartal kedua, sudah siap selanjutnya lihat. Bos Mai maksud Anda. Manajer Jiang beradaptasi dengan baik. Ingat untuk mengemas barang Su-11 dan kirimkan ke saya. Ingat untuk menghubungi Departemen Hukum. Kembalikan semua barang yang bukan miliknya. Baik Bos Mai Bos Mai. Barang Su-11 bagaimana menurut Anda? Sisanya saya yang atasi, kamu keluar dulu. Sudah saya kirimkan, berapa lama hasilnya? Sudah ada hasilnya Jiang Zhongnan saat di luar negeri. Benar pernah menjadi detektif swasta, tapi setelah kembali ke negara tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Sekarang kami sedang menyelidiki lokasinya. Masih butuh waktu. Tidak apa-apa. Wang Ximing, kamu pikir Mai Lingjing orang baik? Kamu bisa seperti sekarang semua karena dia. Su-11 jangan berbuat macam-macam lagi, semuanya sudah berakhir. Kalau tidak pergi kami akan laporkan ke polisi. Su-11 mengingat kita pernah bersaudara, saya tidak akan laporkan ke polisi. Kamu pergi saja. Terima kasih istri. Istri. Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Sekarang saya benar-benar ingin berubah. Saya mohon beri saya satu kesempatan. Sudah dikemas. Istri. Saya tidak percaya kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku. Saya mohon terakhir beri saya satu kesempatan lagi. Baik. Saat ayah meninggal, kamu di mana? Istri. Kamu curiga padaku. Kamu tahu kematian ayah selalu menjadi beban pikiran saya. Baik. Saya bisa memberitahumu semua kebenaran. Tapi saya pikir setelah saya memberitahumu, kamu bisa memberi saya satu kesempatan lagi. Bisa.
Hari itu, saya lembur sampai larut malam. Baru saja mau pulang. Xiao 11. Kamu kok belum pulang? Ada apa? Saya mau pulang. Ada apa kamu baik-baik saja? Xiao 11 saya kakak iparmu. Kamu dengar belum? Tadi malam Bos Mai tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal. Bagaimana kamu tahu ini di grup kerja sudah dibagikan? Saya baru masuk beberapa hari, apakah ini akan mempengaruhi perusahaan kita? Tiba-tiba sekali, ya ampun. Cepat pergi lihat. Su 11 tadi malam sebenarnya terjadi apa? Kakak ipar. Tadi malam kan saya selalu bersamamu. Kematian Lau Mai ada hubungannya denganmu. Kamu mau melaporkan saya, kamu jangan lupa. Semua CCTV tadi malam merekam saya di mobilmu. Kamu tidak bisa kabur. Su 11 itu orang gila. Saya takut dia akan menarik saya ke dalam masalahnya. Jadi saya memaksa diri untuk melupakan hal ini. Sampai sekarang kamu tanyakan. Baru saya berani memberitahumu. Sayang, ini semua salah saya. Saya minta maaf padamu. Semua ini karena saya terlalu lemah sampai ayah jadi begini. Sudah larut. Sayang. Hari ini terjadi hal yang sangat berbahaya. Saya akan jaga di ruang tamu. Kamu naik dan istirahat yang baik. Kamu masih. Sayang, boleh tidak? Sayang. Baik. Jing Jie Wang Ximing menipumu. Halo Su 11. Kamu terlalu keras, kamu mau bunuh saya ya? Wang Ximing, kamu masih berani bilang saya. Kamu tadi juga tidak ringan tangannya. Sudah, jangan bahas ini lagi. Sekarang saya sudah berhasil mendekati Mai Lingjing. Sepertinya kamu sering sekali menyalahkan saya. Kalau tidak dengan aktingmu itu. Kamu bilang saja mau balas dendam, tidak? Mau kamu ikuti rencana saja? Apakah kamu memata-matiku? Jing Jie, aku belum bisa menjelaskannya padamu sekarang. Tapi aku bersumpah, tidak akan melakukan hal yang merugikanmu. Percayalah padaku. Kalau begitu jelaskan semuanya padaku. Wang Ximing ITU, orang yang hanya mementingkan ketenangan. Aku akan terus mengawasinya. Besok kita bertemu dan bicara. Sayang, aku baru saja membuat sarapan. Cepat makan selagi masih hangat. Tidak panas, cepat minum. Nanti kamu terlambat kerja. Ya, Sudah tidak ada waktu lagi. Aku akan pergi kerja dulu. Jaga lukamu. hati-hati ya sayang. Katakan apa yang terjadi. Kenapa kamu menghindariku? Wang Ximing bilang kamu kembali dengan tujuan lain. Apa maksudnya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu lihat ini dulu, sudah Hai meninggal.
Bukannya tadi dia bersamamu. Jangan tanya. Apakah kamera pengawas merekamku dan sudah hai? Ya ada kamera di sana. Tolong hapus rekaman video pengawas itu. Jangan sampai Su-11 melihatnya baik. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Dari Su-11. Melindungimu memang alasan utama aku kembali. Meskipun aku juga tidak percaya bahwa Paman Mai yang membunuh Su Dahai, tapi aku rasa, hanya dengan mencari tahu penyebab sebenarnya kematian Su Dahai, kita bisa menyelesaikan semua ini. Apa yang sudah kamu temukan? Apa kamu tahu bagaimana Su Dahai meninggal? Bukannya dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Semua orang tahu itu. Kalau begitu apa kamu tahu surat wasiat yang ditinggalkan Su Dahai? Dibuat palsu oleh Paman Mai. Wang Ximing, berani sekali kamu datang ke sini. Ini rumahku, kenapa aku tidak bisa datang? Kalau bukan karena kamu, aku sudah bisa membalas dendam. Apa kamu ingin bukti bahwa Mai Yuanxi membunuh ayahmu? Pasti ada di barang-barang peninggalan Mai Yuanxi. Aku bisa membantumu mendapatkannya. Kita bekerja sama, tapi setelah semuanya selesai, aku mau separuh uang Mai. Apa yang harus aku lakukan? Xiao 11. Mulai hari ini, kamu adalah putri kandung Mai Yuanxi. Ah, Xiao 11. Aku adalah kakakmu. Kamu sudah diadopsi oleh ayahku selama bertahun-tahun. Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara kandung. Maksud kamu, saudara yang menyebabkan keluargaku hancur? Jika ayahku benar-benar orang jahat, mengapa dia begitu baik padamu selama bertahun-tahun? Begitu peduli padamu? Tentu saja untuk membersihkan namanya sendiri. Lagi pula siapa yang akan mencurigai seseorang yang baik sebagai sahabat? Dan juga seorang ayah yang baik? Itu hanya perkataanmu sepihak. Aku sangat tahu karakter ayahku. Mai Lingjing, apa kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Apa kamu tidak tahu sama sekali? Ayah. Xiao Jing. Ah, ayah tidak apa-apa. Segala sesuatu yang dilakukan ayah adalah demi kamu. Anggap saja malam ini kamu bermimpi. Kamu tidak melihat apa-apa ah. Mengapa diam saja? Apakah aku mengatakan yang sebenarnya? Ayahku bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman lain. Hasil investigasi dari tahun-tahun lalu semuanya menunjukkan ayahku tidak bermasalah, Paman Su. Bunuh diri. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan dalam hal ini? Katakan apapun yang kamu inginkan untuk menuduhnya. Ayahku tidak bersalah. Mai Yuanxi membunuh ayahku, dialah pembunuhnya. Kalau begitu Mai Lingjing, kamu adalah kaki tangannya. Aku membandingkan tulisan tangan di surat wasiat Su Dahai. Ternyata kebiasaan pada titik-titik tekanan sama persis dengan Paman Mai. Mai Yuanxi membunuh ayahku, dialah pembunuhnya. Kalau begitu Mai Lingjing, kamu adalah kaki tangannya. Qiu Sheng Lao Su sekarang sudah mati. Jangan bicarakan tentang dia lagi mulai sekarang, Bos Mai. Rekaman CCTV di atap saat aku dan Lao Su hapus saja juga. Baik, aku mengerti. Jika ada yang bertanya, bilang saja alatnya rusak. Untuk men carry tahu kebenaran. Lebih baik kamu cari barang peninggalan Paman Mai.
Apa kamu benar-benar mau meninggalkan aku begitu saja? Apa kamu ingin menyingkirkan aku dan mengambil alih perusahaan sendirian? Wang Ximing. Sayang, aku tahu apa yang kamu cari. Bukti bahwa Mai Yuanxi membunuh Sudahai ada di tanganku. Kamu mau apa? Datanglah ke sungai, kita bertemu. Kok bisa kamu? Kamu ngapain di sini? Nunggu Wang Ximing. Nunggu dia kasih bukti Ma Yuanxi bunuh ayahku. Kamu kalah, aku sudah dapat buktinya. Mai Yuanxi, kamu cuma mau bikin aku mati. Sia-sia kita bersaudara. Kamu benar-benar mau sampai sejauh ini Sudahai. Lihatlah apa yang kamu lakukan. Pantas disebut saudara, aku tidak salah. Cuma perusahaan kecil ini, kita kerja keras, juga gak dapat banyak uang. Mending uangnya dibagi-bagi buat coba keberuntungan. Tidak mungkin. Lau Mai, aku mohon padamu. Kasih aku kesempatan, aku sumpah ini yang terakhir. Kamu gak mau kan lihat Su-11 masih kecil udah gak punya ayah. Lau Mai, aku mohon. Kamu tahu sifatku. Pemain judi ngomong apa soal sifat? Lau Mai, kamu benar-benar gak mau bantu aku. Gimana aku bantu kamu? Semua ini akibat ulahmu sendiri. Kamu keluar sendiri dari perusahaan, apa maksudmu? Aku gak percaya. Kamu mau buang aku? Aku gak percaya. Bukan aku yang monopoli perusahaan, kamu pinjam uang perusahaan banyak. Semua buat judi habis semua. Begini perusahaan bisa bangkrut karena kamu. Aku gak mau dengar omong kosongmu kamu. Uangnya kasih atau gak? Aliran dana perusahaan sudah putus. Aku mau kasih uang apa, kasih nyawaku apa? Kamu gak bisa bayar utang, kamu gila. Gak akan lepaskan aku mati bareng aja. Paman Su bunuh diri karena utang judi. Tidak mungkin. Ayahku gak akan lakukan hal seperti ini. Aku gak percaya. Kamu yang palsukan bukti. Kamu dan Wang Ximing bekerja sama tipu aku. Katakan kamu yang palsukannya. Semua benar, aku gak palsukan. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Asal kamu akui kamu yang palsukan, aku lepaskan kamu. Kamu bilang, Semua pesannya benar. Aku tidak bohong padamu. Ini benar. pembohong. Kalian semua pembohong. Kalian semua menipuku. Kalian semua pembohong. Sudah tidak apa-apa. Kakak, Paman Mai bukan aku yang bunuh. Itu Wang Ximing. Aku punya bukti. Kakak percaya padaku, aku punya bukti. Buktinya di mana? Buktinya di rumahku. Baik, aku akan pergi ambil mobil. Xiao 11. Sayang, kamu lemah sekali, cepat berbaring dan istirahat.
Jangan sentuh aku di mana Su-11. Su-11. Sayang, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Apa yang terjadi? Tidak ingat juga tidak apa-apa. Sudah aku urus semuanya. Tidak akan ada yang tahu. Di mana Su-11 sebenarnya? Sayang. Kamu yang membunuh Su-11. Saat itu saat aku sampai di pinggir sungai. Aku melihat kamu sedang memeluknya. Kakak kamu bisa memaafkanku. Kamu pikir semua yang kamu lakukan ini, aku bisa memaafkanmu? Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kalau begitu aku minta kamu mati. Sayang, jangan sayang. Kamu mau kemana? Aku mau mencari Su-11. Su-11 sudah mati. Wang Ximing, kalau kamu mau bohong, sedikitnya buat alasan yang masuk akal. Kamu pikir aku akan percaya? Sayang. Kamu benar-benar tidak ingat. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kalau begitu aku minta kamu mati. Sayang, jangan. Ah, Sayang, kamu gila. Ini adalah bukti kamu membunuh. Kamu pikir bukti palsu ini bisa menuduhku? Aku akan melaporkan ke polisi sekarang. Sayang, yang kulakukan lebih dari ini. Kamu janjian dengan Su-11 di tepi sungai. Lalu Su-11 hilang, oh ya. Sekarang tubuhmu mengandung obat terlarang. Tentu saja aku yang menyuntikannya. Kamu pergi melaporkan ke polisi sekarang. Kamu lihat. Siapa yang lebih dirugikan? Kamu mau apa sebenarnya? Begini. Kamu temani aku sarapan dengan nyaman dulu. Lalu ke kantor umumkan beberapa hal. Kopi kamu. Kamu tuang panas sekali, mau membunuh aku ya, tuang lagi. Aku bilang tuang lagi, kamu tidak dengar. Tuang lagi. Canggung sekali, hal kecil saja tidak bisa. Kalau ada lagi lain kali kamu berlutut, bersihkan untukku. Wang Ximing, jangan keterlaluan. Kenapa kamu marah? Sekarang kamu tahu bagaimana kehidupanku selama ini. Makan nasi enak tidak enak ya? Cepat ganti baju ke kantor. Yang ini aku tidak suka. Nanti ke kantor tahu harus bilang apa kan? Sayang, jangan cemberut. Senang sedikit. aku pukul kamu pelakor tidak tahu Apa malu. sih? Ini bukan bos Maya, sungguh hina. Semua lihat nih, wanita ini jadi pelakor. Menggoda suamiku. Kamu dikhianati masih melindungi wanita hina ini. Semua lihat nih, menggoda suamiku. Satu hina satu sakit. Apakah kamu yang melakukannya? Kalian berdua memang pasangan sempurna, bukan begitu? Jangan ngomong sembarangan. Ayo pergi. Kamu mau kemana? Semua menunggu kamu rapat. Jangan buang waktu semua orang. Kamu mau aku seperti ini rapat? Tidak boleh ya, aku rasa bagus. Bos Mai mau cuti panjang ya, Bos Su baru dipecat. Bos Mai cuti lagi tidak akan ada pengaruh bagi kita kan, tidak? Bukan Bos Wang sudah dikembalikan jabatannya. Bos Mai kelihatan aneh. Jangan-jangan sakit ya, mungkin saja. Tadi Bos Wang bilang Bos Mai kondisi mentalnya tidak baik kan? Sudah kehilangan muka semua, masih mau membela diri apa? Kamu membuatku malu di depan umum, bukan untuk menghinaku ya. Sekarang kamu puas belum? Istriku yang baik. Kamu kok begitu naif?
Grup Mai belum kita dapat. Aku bisa puas apa? Istri. Kedepannya kantor ini cuma boleh pasang fotoku. Wang Ximing, aku lawan kamu. Aduh, aduh. Bos Mai, kamu ngapain sih, lepaskan aku? Aku belum selesai dengan binatang ini. Bos Mai, jangan gegabah ya, Bos Wang, baik-baik saja kan? Wang Ximing, kamu dengar sendiri omonganmu yang tidak masuk akal. Sadarlah, Istri-istri tenang, aku baik-baik saja, tenang ya. lepaskan aku. Cepat ambil obat istriku, cepat. Kok sampai gigit sih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, obat istri-istri, minum obat. Aku tidak sakit. Istri-istri. Aku tidak sakit. Minum obat, minum obat, minum obat. Aku tidak sakit. Baik. Bos Mai, dia ini, iya ya, baik-baik saja kan? Tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Tidak apa-apa, minum obat nanti baik-baik saja. Kenapa bisa begini ya, kelihatannya cukup parah. Tidak apa-apa, aku akan bawa dia pulang dan merawatnya dengan baik. Ah. Kalian jangan khawatir. Baik. Kedepannya perusahaan ini akan merepotkan kalian. Ah, tidak repot, tidak repot. Aku sesekali juga akan datang ke perusahaan untuk melihat sudah merepotkan kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makan kalau kamu sampai kurus. Orang lain akan mengira aku menyiksamu. Baik, aku suapin kamu makan. Makan. Aku suruh kamu makan-makan. Kamu kira kamu masih putri grup Mai ya? Sekarang grup Mai sudah jadi milik Wang. Jadi kalau kamu tahu diri, makan nasi ini sekarang. Aku suruh kamu makan. Makan, kamu harus makan. Makan, ini semua obat buat otakmu. Minum semuanya. Hei. Oke.